guys, selamat datang di channel Mister Villain 88 dengan gua Reza sebagai host kalian. Di video kali ini gua akan membawakan Villain Wrestling Update edisi 4 Juni 2021 dan ada beberapa topik yang akan gua bawakan. Yang pertama ini ada update yang mengenai match card di NXT Takeover in Your House. Lalu selanjutnya juga ada hasil daripada show New Japan Pro Wrestling Road to Dominion. Dan yang terakhir ini bisa dibilang menjadi berita buruk ya untuk minggu kali ini, di mana WWE ini pun kembali melakukan pemecatan massal. So, tanpa panjang lebar lagi kita mulai saja ya video kali ini dengan gua akan membawakan hasil dari NXT edisi 1 Juni 2021 yang dimana show tersebut itu dibuka dengan triple threat match untuk memperebutkan posisi number one contender untuk gelar NXT Championship, yang dimana pertandingan itu pun diikuti oleh Pete dan Johnny Gargano dan juga Kyle O'Reilly. Namun sangat disayangkan bahwa pertandingan itu pun harus dihentikan atau diakhiri dengan no contest, karena pada saat pertandingan itu berjalan begitu ya, kita melihat bahwa Adam Cole yang kurang lebih ya di beberapa bulan terakhir ini dia absen dari show NXT ya setelah dia terakhir itu kalah dari Kyle O'Reilly begitu ya. Ini pun datang ke arena pertandingan dan menyerang ketiga kontestan tersebut, sehingga tidak ada satu kontestan dari pertandingan tersebut yang bisa melanjutkan jalannya pertandingan. Show pun berlanjut lagi dengan single match antara Jack Atlas yang menghadapi LA Knight, yang dimana di pertandingan ini pun bisa dibilang cukup bisa dikendalikan oleh LA Knight ya untuk jalannya pertandingan, hingga pada saat datangnya The $1 Million Man Ted DiBiase ya di tengah-tengah pertandingan, itu pun membuat si LA Knight pun terlihat dia semakin semangat ya dalam menjalani pertandingan dan dia pun semakin mendominasi Jack Atlas. Namun hal tersebut pun runtuh ya dalam sekejap karena secara tiba-tiba si Cameron Grimes pun datang ke arena pertandingan di mana dia terlihat melakukan percakapan dengan Ted DiBiase begitu, dan hal tersebut pun membuat si Knight ini teralihkan ya fokusnya dari pertandingan tersebut terhadap si Ted DiBiase, dan hal tersebut pun bisa dimanfaatkan oleh Jack Atlas yang dimana dia pun berhasil melakukan roll up pin untuk memenangkan pertandingan tersebut. Dan show pun berlanjut dengan segmen promo yang dimana Adam Cole ini pun memanggil NXT Champion yaitu Karrion Kross, yang dimana dalam intensi dia memanggil Karrion Kross itu tentunya dia ingin menantang Karrion Kross untuk gelar NXT Champion begitu ya. Namun hal tersebut pun sempat dicegah oleh General Manager dari NXT yaitu William Regal. Namun hal tersebut tidak cukup berarti ya, karena Karrion Kross pun mengatakan terhadap Mr. Regal gitu ya bahwa dia menginginkan Pete Dunne, Johnny Gargano, Kyle O'Reilly dan Adam Cole sebagai lawannya ya untuk memperebutkan gelar NXT Champion di NXT Takeover in Your House yang akan digelar di tanggal 13 Juni mendatang guys begitu. Dan show pun berlanjut dengan single match ya antara Kushida yang menghadapi Carmelo Hayes, di mana di pertandingan tersebut Kushida mempertahankan gelar NXT Cruiserweight Championship-nya ya. Dan pertandingan itu pun dimana dia kembali bisa mempertahankan gelarnya ya setelah dia memenangkan pertandingan tersebut via submission, di mana Kushida ini berhasil mengeksekusi finishing move-nya yaitu hoverboard lock ya terhadap Carmelo. Dan show pun berlanjut dengan pertandingan tag team match antara NXT Women Tag Team Champion yaitu Candice LeRae bersama Indi Hartwell yang menghadapi Zoey Stark bersama Shayna Baszler, yang dimana di pertandingan tersebut gitu ya sang NXT Women Championship ini berhasil memenangkan pertandingan itu cukup mudah ya dan memperlihatkan mereka sebagai NXT Tag Team Champion begitu guys. Dan show pun berlanjut dengan main event pada malam tersebut yaitu untuk pertandingan memperebutkan gelar NXT Tag Team Championship untuk divisi pria ya, yang mempertemukan sang penantangnya itu ada Legado del Fantasma yang diwakili oleh Raul Mendoza bersama Joaquin Wilde yang ditemani oleh Santos Escobar pada saat itu,
menghadapi MSK sang juara bertahan yang terdiri dari Wesley dan juga Nex Carter gitu guys. Yang dimana di awal-awal pertandingan ini bisa dibilang berjalan cukup seimbang ya begitu. Namun seiring berjalannya pertandingan itu pun ya terlihat bahwa MSK ini pun mulai menemukan ritmenya ya untuk mengendalikan jalannya pertandingan tersebut. Namun di pertandingan tersebut pun diwarnai beberapa intervensi, yang dimana intervensi yang pertama ini pun datang dari The Young Grizzled Veteran yang secara tiba-tiba itu mendatangi arena pertandingan ya untuk mengacaukan jalannya pertandingan. Namun hal tersebut itu tidak berjalan lama begitu ya, atau tidak berjalan efektif bagi The Young Grizzled Veteran, karena Tommaso Ciampa dan juga Timothy Thatcher ini pun menyerang The Young Grizzled Veteran dan membawa mereka keluar dari arena pertandingan begitu ya. Lalu ada intervensi yang kedua itu pada saat Raul Mendoza gitu ya, dimana dia ini pura-pura cedera ya di tengah pertandingan, yang hal tersebut membuat perhatian wasit ini hanya terfokus terhadap si Raul, dan hal tersebut pun dimanfaatkan oleh Santos Escobar ya, yang dimana dia menyerang Wesley itu dengan memanfaatkan ini ya tangga besi yang berada di sekitar ring begitu guys. Namun hal tersebut pun belum berbuah manis bagi Raja Ludes Fantasma, sehingga membuat si Santos Escobar ini pun cukup marah ya atas hal tersebut begitu ya, dan membuat si Santos Escobar ini pun ingin mencoba untuk melakukan intervensi lagi ya untuk memenangkan rekannya. Namun hal tersebut pun bisa dicegah oleh NXT North American Champion yaitu Bronson Reed, yang dengan dimana dia mencegah Santos Escobar dengan memberikan body charge begitu guys. Sehingga pertandingan tersebut pun bisa dimenangkan oleh MSK ya. Dan hal tersebut pun melanjutkan trending tidak terkalahkan di MSK ya selama mereka bertanding di NXT ya sejak mereka melakukan debutnya begitu. Dan hal tersebut pun menutup show dari NXT edisi 1 Juni 2021 guys. Dan seperti yang gue bilang sebelumnya, di NXT hari malam kemarin begitu ya, ada beberapa match card yang sudah diumumkan ya untuk digelar di NXT Takeover in Your House mendatang gitu ya. Yang pertama ini tentunya untuk gelar NXT Championship ya, di mana Karrion Kross ini harus menghadapi 4 lawan sekaligus dalam Fatal 5-Way match ya, yang dimana lawannya itu ada Kyle O'Reilly, Pete Dunne, Johnny Gargano, dan tentunya Adam Cole. Dan selain itu pun ada match untuk gelar NXT Women's Championship ya, di mana Raquel Gonzalez ini harus mempertahankan gelarnya menghadapi Ember Moon. Dan pertandingan ini pun bisa dibilang menutup untuk sementara ya untuk persaingan memperebutkan gelar NXT Women's Tag Team Championship, karena kedua kandidat terkuatnya yaitu tim dari Raquel Gonzalez dan juga Dakota Kai, dan Ember Moon bersama Shotzi Blackheart ini akan saling berhadapan ya di In Your House mendatang begitu guys. Dan selanjutnya juga ada single match antara Cameron Grimes menghadapi LA Knight begitu ya, yang kemungkinan besar ini pertandingan akan dihadiri lagi oleh The $1 Million Man yaitu Ted DiBiase. Dan seperti beberapa rumor yang beredar ya di beberapa waktu terakhir ini, bahwa pertandingan ini pun akan menjadi momen resurreksi ya, atau dihidupkan kembali salah satu title yang sudah cukup lama dimatikan oleh WWE, yaitu $1 Million Championship, yang memang pertama kali ini memang diperkenalkan oleh Ted DiBiase ya ke WWE Universe gitu guys. Dan satu match terakhir yang diumumkan untuk NXT TakeOver mendatang yaitu single match antara Mercedes Martinez menghadapi Shaylee, yang dimana match ini diumumkan via video promotion ya di NXT edisi terakhir, dimana promotion tersebut memperlihatkan bahwa Shaylee ini dia menonton rekaman pertandingan dirinya menghadapi Mercedes Martinez ya di Mei yang klasis, di mana dia pada intinya ingin membalas dendam kekalahan yang lalu, dan juga bagaimana dia dipermalukan itu, dia ingin membalas dendam terhadap si Mercedes Martinez gitu pada intinya. Kita berlanjut ya ke berita yang selanjutnya, ini datang dari New Japan Pro Wrestling ya,
lebih tepatnya lagi ini untuk hasil daripada Road to Dominion, dimana ini ada 2 show yang akan gue berikan untuk hasilnya. Yang pertama ini untuk edisi 1 Juni ada 5 pertandingan yang dipertandingkan di tanggal tersebut ya. Yang pertama ini ada 6 man tag team match antara Suzuki Gun menghadapi Chaos, yang dimana Suzuki Gun ini diwakili oleh Minoru Suzuki, El Desperado dan juga Yoshinobu Kanemaru. Menghadapi Chaos itu ada Yoh Sho dan juga Yuya Uemura, dimana Suzuki Gun ini berhasil keluar sebagai pemenang ya guys. Dan selain itu pun ada 8 man tag team match ya antara The Bullet Club menghadapi roster dari New Japan Pro Wrestling ya, yang dimana pertandingan itu untuk Bullet Club itu diwakili oleh Evil, Cash Owen, Teiji Ishimori bersama El Fantasma yang ditemani oleh Dick Togo, menghadapi perwakilan New Japan yang dipimpin oleh ex-nya yaitu Hiroshi Tanahashi, Tomoaki Honma, Tiger Mask dan juga Ryusuke Taguchi. Di mana di pertandingan tersebut ya, The Bullet Club ini berhasil menunjukkan dominasinya atas New Japan Pro Wrestling dengan memenangkan pertandingan tersebut gitu guys. Dan show pun berlanjut ya, dari mana The United Kingdom ya yang diwakili oleh Jeff Cobb dan juga Red Okan ini menghadapi Kota Ibushi yang ditemani oleh Yata Tsuji, di mana di pertandingan tersebut Jeff Cobb dan juga Red Okan ini berhasil keluar sebagai pemenang guys. Dan berlanjut ke pertandingan keempat di malam tersebut ya, ini adalah pertandingan 8 man tag team match lagi ya, dimana ini pertandingan antara Chaos menghadapi LIG, Los Ingoros 16 dos Japon, dimana Chaos ini dipimpin oleh leadernya yaitu Kazuchika Okada, ditemani oleh Hiroki Goto, Tomohiro Ishii dan juga Yoshihashi, menghadapi LIG yang dipimpin oleh leadernya juga yaitu Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Sanada dan juga Bushi. Dimana di pertandingan tersebut Chaos yang dipimpin oleh Kazuchika Okada ini berhasil keluar sebagai pemenang guys. Dan kita berlanjut ke main event untuk Road to Dominion edisi 1 Juni 2021, yang dimana ini pertandingan untuk memperebutkan gelar IWGP Heavyweight Tag Team Championship antara penantangnya itu adalah The Dangerous Taker yaitu Taichi dan juga Zack Sabre Jr., yang dimana di pertandingan tersebut mereka ditemani oleh Miho Abe dan juga Doki menghadapi juara bertahan Tama Tonga dan juga Tangaloa yang ditemani oleh Jado, yang dimana ini merupakan pertandingan rematch ya antara kedua tim untuk kesekian kalinya. Namun untuk di kesempatan kali ini Tama Tonga dan juga Tangaloa ini harus gigit jari karena The Dangerous Striker yaitu Taichi dan juga Zack Sabre Jr. ini berhasil memenangkan pertandingan tersebut untuk menjadi juara baru untuk gelar IWGP Heavyweight Tag Team Championship guys. Dan kita berlanjut ya untuk hasil daripada Road to Dominion edisi 2 Juni 2021, di mana ini kembali lagi mempertandingkan 5 match. Dan untuk match yang pertama ini lagi-lagi kita melihat rematch daripada Bullet Club menghadapi New Japan Pro Wrestling yaitu dengan format 8 man tag team match ya, di mana Bullet Club ini kembali diwakili oleh Evil, Cash Owen, Teiji Ishimori dan juga El Fantasma ditemani oleh Dick Togo, yang sedangkan untuk New Japan ini diwakili oleh tentunya dibawa oleh Ace yaitu Hiroshi Tanahashi yang ditemani oleh Tomoaki Honma, Yota Tsuji dan juga Yuya Uemura, yang dimana di pertandingan tersebut Bullet Club ini kembali menunjukkan dominasinya atas New Japan Pro Wrestling setelah mereka berhasil memenangkan pertandingan tersebut begitu. Dan show selanjutnya ya, ini ada pertandingan antara Chaos menghadapi Suzuki Gun, di mana Chaos kali ini diwakili oleh Yoh Sho dan juga Ryusuke Taguchi menghadapi Suzuki Gun yang diwakili oleh El Desperado, Yoshinobu Kanemaru dan juga Doki, yang dimana kali ini Chaos berhasil keluar sebagai pemenangnya. Dan selanjutnya ini ada lagi pertandingan antara Suzuki Gun menghadapi The Bullet Club, yang mana Suzuki Gun ini dibawa oleh leadernya langsung yaitu Minoru Suzuki bersama juara baru daripada IWGP Heavyweight Championship yaitu The Dangerous Taker yaitu Taichi dan juga Zack Sabre Jr. menghadapi mantan IWGP Heavyweight Championship yaitu The Guerrilla of Destiny, Tama Tonga dan juga Tangaloa yang ditemani oleh Gedo. Di mana di pertandingan tersebut ya Suzuki Gun ini berhasil mengalahkan The Bullet Club. Dan selanjutnya ini ada pertandingan lagi-lagi mempertemukan The United Kingdom yang lagi-lagi diwakili oleh Jeff Cobb dan juga Great Okan menghadapi Kota Ibushi yang kali ini ditemani oleh Master Wato. Dan lagi-lagi ya, banyak lagi-lagi ya, dan lagi-lagi gitu ya, Cobb dan juga Great Okan ini kembali mencuri kemenangan dari Kota Ibushi guys. Dan kita berlanjut ke main event untuk edisi 2 Juni 2021 ya, yaitu 6 man tag team match untuk memperebutkan gelar Never Open Weight 6 man tag team championship
antara Hiroki Goto, Tomohiro Ishii dan juga Yoshihashi yang harus mempertahankan gelarnya menghadapi Tetsuya Naito, Sanada dan juga Bushi. Di mana di pertandingan tersebut pun ya sang juara bertahan pun berhasil mempertahankan gelarnya. Nah, hal tersebut pun menutup show daripada Road to Dominion edisi 2 Juni 2021 guys. Oke, kita lanjutkan ya video kali ini dengan berita, bisa dibilang berita terbesar dan juga paling menyedihkan ya untuk di minggu kali ini, dimana lagi-lagi WWE ini pun mengumumkan gelombang pemecatan yang cukup besar gitu ya guys ya, atau bisa dibilang WWE ini pun sedang melakukan pembersihan ya atau cuci gudang gitu ya untuk rosternya. Dan dimana berita ini pun pertama kali dilaporkan oleh Sean Rossap ya dari Fightful.com, yang dimana dia memberitakan hal tersebut itu via akun Twitternya yang mengatakan bahwa ada 6 superstar dari WWE yang dipecat, dimana 5 nama diantaranya itu berasal dari main roster, sedangkan 1 namanya ini dari NXT. Dan untuk kelima nama dari main roster itu ada Braun Strowman, lalu ada Aleister Black, Buddy Murphy, Ruby Riott, dan juga Lana. Sedangkan untuk dari NXT ini ada Santana Garrett gitu. Untuk pemecatan kali ini pun gue bisa bilang gak habis pikir ya ke WWE. Apa yang mereka ingin capai ya dengan pemecatan kali ini, selain untuk pemangkasan budget begitu ya kalau misalnya pemecatan dia seperti ini, karena untuk pemecatan kali ini pun nama-namanya ini merupakan nama-nama yang roster yang dipecat kali ini pun sangat berpotensial ya untuk keberlangsungan WWE di masa yang akan mendatang gitu ya kalau menurut gua. Yang dimana yang pertama gua bicarain dulu dari Strowman ya. Strowman mantan Universal Champion di WWE. Dia di pay-per-view terakhir yaitu di Backlash WrestleMania, dia berpartisipasi ya untuk pertandingan WWE Championship ya dengan triple threat, di mana dia menghadapi Bobby Lashley dan juga Drew McIntyre. Lalu sebelumnya di WrestleMania ke-37 juga dia menghadapi Shane McMahon, di mana dia menang gitu ya di pertandingan tersebut gitu. Dan dimana untuk Strowman gua kira dia posisinya di WWE itu akan aman saja ya, karena gua kira dia akan menjadi penerus sebagai bagian roster WWE yang memiliki postur besar ya, yang memang WWE memang memiliki tradisi dimana roster mereka pasti ada roster atau superstar mereka yang memiliki badan yang besar begitu ya, maksudnya seperti raksasa. Seperti di zaman kemasan WWE itu mereka punya Andre the Giant, lalu diikuti oleh The Undertaker gitu ya di masa modern, dan juga Kane gitu ya. Dan gua kira Strowman ini akan menjadi penerus daripada The Undertaker dan juga Kane ya, sebagai roster WWE dengan berbadan raksasa. Dan juga ada Omos gitu ya, yang sekarang menjadi pendatang baru juga di WWE gitu guys ya. I don't know lah yang apa dipikir oleh WWE ya, di mana mereka harus memecat si Strowman gitu. Dan selanjutnya juga untuk Aleister Black. Ini ironis sekali ya gitu ya, si Aleister Black ini baru aja kalau nggak salah di 2 episode terakhir ini baru saja dia melakukan comeback ya ke SmackDown, di mana dia memperkenalkan karakter barunya yaitu The Dark Father untuk si Aleister Black gitu ya. Dan dia memulai feud barunya atau storyline barunya di SmackDown, di mana dia menyerang Big E ya dengan menggunakan Black Mask pada saat Big E itu menjalankan pertandingan untuk memperebutkan gelar Intercontinental Championship gitu. Dan sempat dikabarkan juga bahwa istri daripada Aleister Black pun sempat dia berlatih lagi di WWE Performance Center ya, yang memunculkan rumor bahwa Zelina Vega ini akan kembali ke WWE dan akan menjalankan storyline bersama si Black gitu ya. Makanya ini cukup random ya nama-nama yang dipilih untuk sekarang ini, kayak mereka tuh nggak peduli dengan sisi storyline atau sisi kreatif dari WWE yang sedang berjalan gitu guys. Lalu apalagi Ruby Riott di SmackDown terakhir dia baru bertanding bersama Liv Morgan
ya menghadapi WWE Women's Tag Team Champion, yaitu Tamina dan juga Natalia ya, yang dimana gua kira ini akan menjadi momentum bagi Ruby Riott dan juga Liv Morgan ya untuk memperebutkan gelar WWE Women's Tag Team Champion begitu guys. Dan ternyata enggak. Lalu untuk Buddy Murphy ya memang sejak feud-nya pada saat Mysterio Family dan juga Seth Rollins itu berakhir, dia juga ikut menghilang ya tidak berapa lama setelah feud itu berakhir. Dan selama dia mengerjakan storyline itu, dia memberikan performa yang cukup bagus dan yang tidak disangka-sangka ya. Buddy Murphy itu dia memiliki skill yang seperti itu, baik dari in-ring skillnya dan juga mix skillnya begitu guys. Dan dengan kehilangan Buddy Murphy pun WWE ini pun sudah tidak memiliki lagi the best kept secret ya, yang dimana itu merupakan tagline dari Buddy Murphy. Dan selanjutnya ini ada Lana. Ya, kalau untuk Lana menurut gue sih ini seperti kayak bom waktu ya. Cepat atau lambat sih sebenarnya kalau Lana pasti dia akan dipecat. Tapi sebenarnya Lana juga ini disayangkan juga ya untuk pemecatannya. Karena Lana ini pun dia sedang ada di momentum di mana dia ini sedang berkembang gitu guys ya, bisa dibilang. Ya, berkembang dalam sisi dia sebagai in-ring performance ya, sebagai pegulat, yang dimana dia menunjukkan perkembangan untuk skill-skillnya yang cukup dibilang cukup menjanjikan ya untuk di masa depan, walaupun ya belum bisa dibilang top begitu. Dan di beberapa kesempatan juga dia memiliki storyline yang cukup bagus ya, dimana dia dengan Nia Jax, lalu kini dia juga mengisi divisi tag team untuk wanita gitu ya, dimana dia bersama Naomi gitu ya. Ya makanya gue nggak tahu ya arah kreatif dari WWE setelah pemecatan kali ini akan dibawa kemana gitu, karena sebagian besar nama yang dipecat kali ini pun memang sedang berperan cukup besar juga ya di sisi kreatif WWE sekarang gitu. Dan yang nama terakhir ini ada Santana Garrett ya. Memang Santana Garrett ini masih belum banyak berbicara ya di WWE, dimana dia belum mendapatkan proper debut di NXT begitu ya untuk mengenalkan karakter dia. Namun selama dia di WWE yang paling terlihat gitu ya untuk performance-nya itu pada saat dia berpartisipasi di Women Royal Rumble edisi tahun ini ya, di bulan Januari kemarin gitu guys. Ya gue gak habis pikir gitu, apakah ini pemecatannya memang hanya murni untuk cutting budget gitu ya, atau yang dimana kalau misalnya hanya sekedar mereka hanya untuk memutuskan nge-cut budget operasional dari WWE, itu bodoh sih kalau kata gue. Karena mereka nggak memikirkan bagaimana nanti berjalan di masa depan ya, terlebih lagi untuk dari sisi kreatifnya gitu ya, yang untuk potensi di masa yang akan datang ya. Walaupun ini berita yang ya pemecatan pasti always the bad news lah gitu ya, yang pasti semua kita nggak inginkan gitu. Tapi kan ini sudah terjadi pun kemungkinan yang terjadi masa depan pun bermunculan gitu ya. Dan untuk Aleister Black dan juga Buddy Murphy kemungkinan besar mereka mungkin bisa kita tunggu di AEW atau di New Japan gitu ya. Kalau Lana ya mungkin sudah kemungkinan besar pasti akan bergabung dengan suaminya di AEW. Dan apabila benar Lana akan bergabung bersama Miro ya, suaminya, di AEW pun ini akan menjadi bahan untuk storyline yang cukup menarik ya di masa yang akan mendatang, di mana kita akan mempertemukan tag team match ya, atau mixed tag team match yang akan mempertemukan Miro bersama istrinya Lana menghadapi mantan rekannya daripada Miro, yaitu Kip Sabian bersama istrinya yaitu Penelope Ford.
Ini akan menjadi storyline yang cukup menarik gitu ya untuk diikuti. Selanjutnya juga terakhir apa ya? Kalau Ruby Riot pokoknya seperti yang gue setuju seperti apa yang di tweet oleh rekannya yaitu Liv Morgan ya, dimana mengatakan seputar pemecatan Ruby Riot ini siapapun yang mendapatkan Ruby Riot sebagai rosternya itu mereka akan menang banyak gitu ya intinya. Dan gue setuju sih Ruby Riot ini kalau misalnya dia bergabung ke AEW atau di Impact Wrestling ini akan menjadi tambahan yang cukup berarti ya untuk divisi wanita di masing-masing promotion gitu ya. Ya bisa dibilang kalau AEW sekarang hanya condong mengandalkan Dr. Britt Baker, Hikaru Shida, lalu juga ada Nyla Rose, dan nama-nama lain seperti Riho ini memang masih kurang maksimal ya karena Riho ini belum full tinggal di US gitu ya. Dia masih beberapa kesempatan juga kembali ke tempat asal itu di Jepang gitu. Dan nama-nama lain juga belum bisa dijadikan tulang punggung di AEW ya, seperti ada nama yang berpotensi juga seperti NJ, lalu juga ada Tay Conti ya, tapi masih belum cukup ya untuk jam terbangnya gitu sebagai wajah untuk AEW. Sedangkan untuk Ruby Riot dia udah punya pengalaman yang cukup, dia memiliki skill yang cukup, dalam waktu yang instan dia bisa menjadi salah satu wajah divisi wanita AEW dan juga Impact Wrestling tentunya ya, dimana sekarang di Impact Wrestling pun hanya ada pilihan terbatas juga gitu. Dan untuk Braun Strowman ini masih dibilang menjadi suatu misteri yang cukup besar ya, karena di beberapa kesempatan wawancara dia menyatakan bahwa apabila dia dilepas oleh WWE dia tidak akan bekerja di promotion lain gitu. Namun apabila melihat ini bahwa sebenarnya momentum dia sebagai pro wrestler itu masih panjang, maka tidak salah ya apabila si Braun Strowman ini bekerja di promotion lain gitu ya, dan itu sangat amat menarik gitu guys. Dan seperti biasanya kemungkinan besar sih semua yang dipecat kali ini mereka pun terdampak klausul kontrak ya, dimana mereka ini tidak boleh bertanding selama 90 hari di promotion lain begitu setelah pemecatan mereka gitu guys. So kita tunggu saja ya di 3 bulan mendatang, yaitu artinya di bulan ke-9 ya, September artinya paling cepat itu, atau di bulan Agustus akhir ya mungkin sudah ada announcement untuk mereka kemana. Kita tunggu aja ya guys ya, tapi kita harapkan yang terbaik ya untuk mereka ini. Dan gue akan menampilkan ya beberapa reaksi dari para rekannya ya di WWE dan juga para penggulat di luar WWE mengenai berita pemecatan ini. Ya, setelah gue tayangkan reaksi-reaksi dari para bintang atas berita ini, ada lagi ya berita masih seputar dari gelombang pemecatan kali ini gitu ya, seperti yang gue dapatkan dari Sportskida dan juga comicbooks.com yang mengatakan bahwa pemecatan ini pun merupakan langkah dari WWE ya, dimana usaha itu sebagai usaha mereka untuk memperbaiki performa keuangan dari WWE guys, sehingga mereka itu bisa meningkatkan nilai jual daripada perusahaan tersebut gitu. Karena beredar juga ya beberapa kabar gitu dan juga reaksi daripada mantan penulis di WWE terhadap tweet yang disampaikan oleh Shane Ross, yang dimana dia mengatakan bahwa sepertinya WWE ini akan dijual begitu. Dan hal tersebut pun memunculkan spekulasi lain ya, dimana memang WWE ini pun akan dijual.
sehingga mereka sekarang ini sedang memperbaiki performa keuangannya dengan pemecatan yang besar-besaran ya, bahkan lebih besar di tahun lalu karena mereka sudah 3 kali gelombang pemecatan yang dilakukan oleh WWE, dimulai dari bulan April kemarin ya, dimulai dengan dimana Samoa Joe gitu ya, The Iconic yang terdampak di gelombang pertama, lalu kemarin di bulan kemarin ini dari NXT ya. Di antara lain itu ada Velveteen Dream dan juga Alexander Wolf yang terkena dampak itu. Yang terakhir di yang hari kemarin muncul tiba-tiba gitu ya, tengah malam menjelang subuh. Gua baca, what the hell is that? Lagi kata gue ya, gue juga sempat gak percaya gitu ya, apalagi dengan nama-nama besar kayak ini gitu, yang dimana semua nama ini pun mereka baru saja muncul gitu di show-show WWE edisi terakhir gitu guys. Dan ada kabar yang disebutkan bahwa gelombang pemecatan ini pun tidak berakhir di episode kali ini gitu ya, bahwa WWE diperkirakan akan melakukan kembali gelombang pemecatan berikutnya. Dan santer dikabarkan bahwa untuk yang berikut ini akan terdampak terhadap roster mereka dari NXT UK gitu guys. Dan mengenai WWE ini dijual begitu ya, bahwa ada satu kabar yang mengatakan bahwa stasiun televisi NBC itu merupakan salah satu kandidat terkuat ya yang akan membeli WWE. Dan kalau menurut gue ya sih ya, mengenai berita tersebut bisa dibilang cukup masuk akal ya, karena NBC sekarang memiliki hubungan yang cukup baik ya dan cukup erat ya dengan WWE setelah mereka NBC itu membeli hak konten streaming atau konten streamingan dari WWE yaitu WWE Network ya, yang dimana sekarang ini untuk khusus di Amerika konten-konten tersebut dimasukkan ke konten streaming milik NBC yaitu Peacock gitu ya. Jadi melihat dari hal tersebut pun ya bisa dibilang masuk akal ya kalau misalnya NBC yang membeli WWE gitu guys. Tapi kita lihat saja ya ke depan gitu ya. Karena kalau misalnya mereka sekarang sedang mencoba untuk memperbaiki performance keuangannya untuk meningkatkan nilai jualnya, kenapa mereka juga tidak memperhatikan dari sisi kreatifnya, dari sisi bagaimana mereka mengeksekusi show-nya ya, untuk meningkatkan value mereka gitu ya sebagai perusahaan. Karena kan kalau kita lihat gitu ya, dan seperti yang gua sampaikan juga ya di episode Film Wrestling Update sebelum-sebelumnya, bahwa tren penonton dari Raw dan juga ya terutama Raw gitu ya dan juga SmackDown ini tiap hari tiap bulan itu selalu menurun gitu guys. Apalagi Raw yang dimana penurunan itu pun mencapai 50% ya dibandingkan tahun lalu. Dan lalu juga NXT yang walaupun mereka sudah pindah hari, apabila dibandingkan head to head dengan mantan lawan NXT di hari Rabu yaitu AEW Dynamite, maka dari segi rating pun kalah dan pemindahan hari pun tidak berdampak terlalu signifikan terhadap NXT gitu. Ya kenapa nggak dipikirkan? Sebenarnya kan itu yang menjadi nilai jual utamanya bagi WWE untuk mengundang potensial buyer gitu ya, apabila memang benar WWE itu akan dijual guys. Ya itu saja sih yang bisa gue sampaikan. Nah gue udah nggak tahu lagi untuk WWE ini mau kayak gimana sih ya, how passion mereka dalam menjalankan bisnis dunia pro wrestling ya. Tapi sih untuk promotion lain ini merupakan
durian runtuh ya, terutama kayak AEW, New Japan, lalu juga Impact Wrestling dengan pelepasan roster-roster kali ini gitu. Namun ya tetap aja ya, pemecatan is still a bad news gitu ya, walaupun nanti akan menjadi berkah juga ya bagian mereka dipecat juga ya. Ini yang ya itu sih yang gue harapkan, bahwa mereka bisa mendapatkan karir yang lebih baik ya setelah mereka lepas dari WWE gitu. So itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini ya. Dan seperti yang gue bilang ya di setiap episodenya, apabila kalian tidak ingin ketinggalan mengenai video-video kali ini mengenai dunia pro wrestling ya, untuk update-update-nya, silahkan subscribe ya guys ya. Dan juga apabila kalian menyukai video kali ini, silahkan klik tombol like gitu ya. Dan ya gue mau ngasih tahu aja bahwa ya memang tidak banyak ya kalau misalnya untuk channel YouTube yang membawakan berita seperti ini ya, khususnya di bahasa Indonesia. Terkhusus misalnya kayak topik pemecatan ini ya mungkin tidak terlalu banyak gitu ya, untuk khususnya di Indonesia gitu guys. Dan itu saja sih yang bisa gue sampaikan. Jadi subscribe guys, maksud gue ya, pokoknya intinya gitu. Dan gue Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya, bye bye, bang.